Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 6A. Hari ini kita akan belajar matematika tentang bilangan bulat. Pada pelajaran kelas 4 dan kelas 5 tentunya sudah belajar mengenai beberapa jenis bilangan. Misalnya bilangan bulat, bilangan asli, bilangan caca. Nah, untuk itu kita review sedikit ya sebelum kita masuk dalam bilangan bulat. Ada yang disebut dengan bilangan asli. Apa yang disebut dengan bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu ada namanya bilangan caca. Bilangan caca adalah bilangan yang anak-anak temui di kelas 4. Bilangan caca itu hanya beda satu dengan bilangan asli, di mana bilangan caca dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, setelah kita mengenal bilangan asli dan bilangan caca, kita masuk dalam bilangan bulat yang akan menjadi materi kita pada hari ini dan beberapa waktu ke depan. Bilangan bulat. Bilangan bulat ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada yang disebut dengan bilangan positif. Bilangan positif itu adalah bilangan asli atau 1, 2, 3 dan tak terhingga. Lalu ada 0 yang juga bagian dari bilangan caca. Dan ada bilangan bulat negatif. Bilangan negatif dimulai dari min 1, min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya ya. Mengapa kita buat seperti ini? Nanti kita kenal lagi lebih jauh tentang bilangan bulat. Nah, dari ketiga jenis bilangan ini saya harap anak-anak semua bisa membedakannya. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama ya. Di sini dijelaskan bahwa salah satu tempat yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius adalah kutub selatan. Di dunia ini, di bumi ini ada kutub utara, kutub selatan. Dan di daerah yang suhunya kadang di bawah 0 derajat Celcius adalah daerah di bagian kutub selatan maupun kutub utara. Nah, pada musim dingin, kutub selatan dapat mencapai 0 derajat Celcius di bawah, mencapai 60 derajat Celcius di bawah 0. Kalau dikatakan di bawah 0 berarti kalau di dalam garis bilangan dia seperti ini. Ini 0 di sini. Ada 1, ada 2. Nah, yang di bawah 0 berarti di sini min 1, min 2 bahkan sampai min 60. Berarti suhu di bawah 0 itu berarti minus 60 derajat Celcius. Kalau dikatakan bahwa suhu di kutub selatan dapat mencapai 60 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius, atau ditulis dengan min 60 derajat Celcius. Nah, tahukah kamu bilangan min 60 derajat Celcius? Tahukah kamu bilangan min 60? Nah, itulah yang akan menjadi pembahasan kita, di mana bilangan min 60 ini masuk dalam bilangan bulat negatif ya. Bilangan bulat negatif. Nah, anak-anak sekalian, di dalam pembelajaran matematika ini ada beberapa kompetensi yang harus kalian capai. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bilangan bulat negatif, termasuk menggunakan garis bilangan. Yang kedua, menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Itu untuk aspek pengetahuan. Sedangkan untuk aspek keterampilannya, diharapkan siswa menggunakan konsep bilangan bulat negatif termasuk garis bilangan untuk menyatakan situasi sehari-hari. Seperti tadi ya, kalau namanya 60 derajat Celcius di bawah 0 berarti min 60 derajat. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Adapun peta konsep untuk materi ini dimulai dari yang pertama, bahwa kita harus mengenal dulu bilangan bulat. Di dalam bilangan bulat ini kita harus tahu bagaimana menggunakan bilangan bulat negatif, bagaimana menuliskan bilangan bulat, dan bagaimana membandingkan atau mengurutkan bilangan bulat. Misalnya, yang mana lebih besar? 1 dengan min 1. Ya, lebih besarnya 1 karena 1 adalah bilangan yang berada di sebelah kanan. Untuk lebih simpelnya, mari kita lihat pada garis bilangan. Nah, misalnya seperti ini. Ada garis bilangan, di tengah-tengahnya kita letakkan 0. Ada 1, ada 2, ada 3. Sini min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Semakin ke sini, semakin besar. Semakin ke kanan. Dan semakin ke kiri, semakin kecil. Ya. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa min 1 lebih kecil daripada 1. Karena min 1 terletak di sebelah kiri. Sedangkan satunya terletak di sebelah kanan. Bagaimana Pak? Kalau ditulisnya 1 dengan min 1. Tanda apa yang kita gunakan? Berarti 1 ini lebih besar. Kita gunakan tanda seperti ini. 1 lebih besar daripada min 1. Nah, itu yang disebut dengan membandingkan. Yang kedua, ada operasi hitung. Jadi, yang kedua adalah operasi hitung bilangan bulat. Namanya operasi hitung. Ada 4 jenis operasi hitung. Yang pertama, penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Jadi kalau ditanya, ada berapa jenis operasi hitung? Berarti ada 4. Nah, itu yang operasi hitung dasar ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Dan bilangan bulat juga punya operasi hitung dan caranya tersendiri. Berbeda dengan bilangan caca. Nah, yang ketiga adalah mengenal sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif ya. Pertukaran, pengelompokan, dan penyebaran. Lalu yang keempat ada operasi hitung campuran bilangan bulat. Jadi setelah kita belajar sendiri-sendiri tadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, semuanya itu nanti digabung menjadi satu. Nah, itu menjadi poin nomor 4. Dan yang terakhir adalah soal bilangan bulat yang dibawa dalam bentuk soal cerita. Jadi materi akhir kita, muara akhir daripada materi bilangan bulat kita adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat, mengenai untung rugi dan lain sebagainya. Oke, nah kita masuk pada materi yang selanjutnya, mengenal bilangan bulat. Ya, ini kalian bisa baca dari atas ya. Nah, kita masuk di sini. Bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan suhu udara di bawah 0. Misalnya, suhu udara di puncak pegunungan 5 derajat Celcius di bawah 0. Namanya di bawah, berarti dia di bawah 0 minus atau negatif. Ditulisnya min 5 derajat Celcius. Bilangan negatif juga dapat digunakan untuk menyatakan kedalaman suatu tempat di bawah permukaan laut. Misalnya, terumbu karang yang indah ditemukan di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Kedalaman berarti kan masuk ke bawah, turun. Berarti kalau turun itu berbicara mengenai di bawah 0. Nolnya di mana ya? Permukaan air laut itu. Nah, kalau ada misalnya ada laut, misalnya ini laut, ada gunung ya. Ini laut, maka lautnya ini 0. Di bawahnya ini adalah min, yang di atasnya ini adalah positif. Jadi kalau ditanya, misalnya ada burung terbang nih. Ada burung terbang di 3 meter di atas permukaan laut. Lalu ada ikan. Ada ikan di bawah permukaan lautnya sekitar 2 meter. Nah, berapa selisihnya? Berapa selisih antara burung dengan ikan? Nah, selisihnya adalah 5 meter. Kenapa? Karena 3 ke atas, 2 ke bawah, totalnya adalah 5 meter. Nah, itu kalau kita berbicara mengenai kedalaman. Lanjut ya. Bilangan bulat negatif juga
Termometer memuat bilangan-bilangan yang dinyatakan dengan tanda negatif untuk menyatakan suhu di bawah 0. Nah, ini termometer ya, termometer lama. Semakin ke sini semakin positif, semakin ke sini ke kiri semakin negatif. Kalau ditulis di sini arah panahnya menunjukkan min 20, berarti suhu di tempat tersebut adalah min 20 derajat Celcius atau 20 derajat Celcius di bawah 0. Sekali lagi, tanda panah ini, jarumnya ini menunjukkan bahwa suhu di daerah tersebut adalah min 20 derajat Celcius atau 20 derajat Celcius di bawah 0. Nah, sebagai tugas bagi anak-anak semuanya, ini di halaman 3 ada latihan 1, ada 5 nomor. Silakan kamu tuliskan saja, misalnya suhu udara di Puncak Jaya pada malam hari mencapai 15 derajat di bawah 0 pada skala Celcius. Itu menulisnya bagaimana? Nah, saya kasih contoh untuk nomor 1 ya. Suhu di Puncak Jaya pada malam hari mencapai, terus dulu, 15 derajat di bawah 0. Kalau di bawah 0 berarti min, seperti ini. Kalau misalnya di atas 15 derajat Celcius, di atas 0, tidak usah, tulis saja 15 derajat. Kenapa? Karena dia tidak perlu kita tambah positif di depannya, tidak perlu ya. Cukup tulis 15. 15 ini sudah menyatakan dia positif. Sedangkan kalau dia negatif harus diletakkan tanda min atau kurang di depannya. Nah, itu untuk materi yang pertama. Di sini ada kegiatan 1 yang akan menjadi penilaian untuk tugas 3.4.1. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menuliskan lawannya. Misalnya maju 5 langkah, lawannya adalah mundur. Kalau turun lawannya apa? Mengambil kelereng lawannya apa? Menjawab benar berarti ya naik 7 anak tangga menjadi berapa? Nah, ini jadi ada 2 tugas. Yang pertama latihan 1, kemudian yang kegiatan 1 cukup yang di kolom sini saja ya. Kolomnya saja yang ditulis di buku kembali, lalu ditulis jawabannya atau lawannya. Kalau yang soal ini tulis soalnya, lalu kemudian jawabannya di bawahnya. Soal, jawaban, soal, jawaban, soal, jawaban, dan seterusnya. Kalau ini tinggal tulis lawannya saja. Itu untuk materi yang kedua. Soal untuk materi yang pertama. Selanjutnya untuk penulisan bilangan bulat. Nah, lanjut ya. Oke. Garis bilangan ini sudah kita pelajari dari kelas 2, kelas 3 ya, bahkan kelas 4 masih diulangi lagi. Nah, bilangan positif itu terletak di kanan bilangan 0. Ini bilangan positif berada di sebelah kanan. Sedangkan kalau bilangan negatif terletaknya di sebelah kiri. Ingat kembali bilangan asli. Bilangan asli itu seperti tadi saya jelaskan adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3. Sedangkan kalau ada nolnya adalah bilangan caca. Nah, kita lihat di sini. Bilangan aslinya itu sebelah 0, sebelah kanan. Nih, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau bilangan negatif, bulat negatif, ya, bilangan bulat positif sama dengan bilangan asli. Bilangan bulat negatif itu berada di sebelah kiri 0. Dimulai dari min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Jadi semakin ke kiri minnya semakin bertambah. Jadi kalau kita lihat min 7 dengan min 6 lebih kecil mana? Ya min 7. Kenapa? Karena dia semakin ke kiri. Min 7 dengan min 1 mana lebih besar? Ya, min 1. Kenapa? Min 1 lebih besar, dia berada di sebelah kanan. Nah, untuk membaca bilangan bulat diawali dengan kata negatif di depan bilangan dan ditulis dengan tanda kurang atau min. Misalnya bilangan min 1 dibaca min 1 atau negatif 1. Dibaca negatif 5. Dibaca negatif 10 atau min 10. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa semakin ke kanan nilainya semakin besar, dan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Lawan dari 1 adalah min 1. Lawan dari min 5
adalah 5. Lawan dari 10 adalah min 10 atau negatif 10. Bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan jarak di bawah permukaan laut. Misalnya, seorang penyelam berada di kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Posisi penyelam tersebut dapat ditulis min 10 meter dari permukaan laut. Untuk membandingkan bilangan bulat. Nah, membandingkan bilangan bulat, sekali lagi kita harus paham mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Semakin ke kanan, semakin besar. Semakin ke kiri, semakin kecil. Bilangan negatif 3 terletak di sebelah kirinya 5. Jadi negatif 3 ada di sini, 5-nya ada di sini. Berarti lebih besar mana? 5 dong. Kalau 3 lebih kecil. Kalau ditulis, kalau misalnya ada soal seperti ini, mana lebih besar? Min 3 dengan 5 atau 5 dengan min 3. Tanda apa yang kita gunakan? Nah, kalau dia min 3, kita lihat di sini. Min 3 terletak di sebelah kiri. 5-nya di sebelah kanan. Berarti kita menulisnya min 3 lebih kecil. Sekarang terbalik. 5-nya di kanan menuju ke kiri. Berarti 5 lebih besar. 5 lebih besar daripada min 3. Jadi kita lihat, kalau dia bergerak, kalau kita lihat bergeraknya ke kiri, dia kecil. Kalau bergeraknya ke kanan, dia besar. Ya. Selanjutnya, saya rasa itu. Nah, mengurutkan. Nah, setelah kita membandingkan, kita urutkan. Nah, kita lihat di sini. Urutkan bilangan-bilangan berikut. Ada min 4, 0, 5, min 3, dan 2. Ya. Ada min 4. Ada min 4, 0, 5, 3, min 3, negatif 3, dan 2. Sekarang kita mau mengurutkannya. Nah, mengurutkannya dimulai dari yang paling kecil. Kita lihat yang paling kecil di sini, ada min di sini. Kita lihat min dulu. Ada min 4 atau negatif 4 dan negatif 3. Nah, kalau dalam garis bilangan antara min 4 dan min 3, min 4-nya lebih kiri daripada min 3. Kalau dia lebih kiri berarti dia lebih kecil. Maka kita tulisnya min 4 dulu. Setelah min 4 ada 3. Min 3 atau negatif 3. Kita coret. Nah, ini sudah. Masih ada 0, 5, 2. Otomatis sebelum masuk ke positif harus melewati 0. Nah, antara 2 dan 5 otomatis yang paling kecil adalah 2, baru 5. Nah, ini yang disebut dengan mengurutkan bilangan. Pak, contoh yang lain. Oke, misalnya min 7, min 10, 9, 1, 0, min 1. Nah, sekali lagi kalau diurutkan dari yang terkecil, lihat dulu yang negatif. Ada min 1 atau negatif 1, ada negatif 10 dan negatif 7. Dari semua ini, kalau sudah negatif, dia semakin besar angkanya, dia justru semakin kecil. Kita lihat kalau negatif. Yang besar mana? 7, 10 apa 1? Ya, lebih besarnya 10, tapi dia menjadi lebih kecil karena dia negatif. Berarti dimulai dari min 10. Setelah 10 ada min 7, lalu ada min 1. Kita coret, sudah ya. Ini sudah, dan ini juga sudah. Selanjutnya tinggal ada 0, 1, dan 9. Otomatis sebelum masuk ke positif melewati 0. Baru ada 1 dan 9. Nah, saya rasa untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat ini sudah selesai. Untuk latihan 2-nya ini, ya, saya rasa kamu langsung kerjakan di buku paket. Kamu kerjakan saja di buku paket. Batas pengerjaannya itu selama 1 minggu. Jadi tidak perlu difoto. Nanti dikumpulkan pada hari Senin depan, ya. Nah, Pak, banyak sekali. Tidak, ini gampang saja. Jadi kalau nomor 1, ini tinggal anak-anak hubungkan. Negatif 23 yang mana? Negatif 23 di sini. Apa kan? Nah,
Tuliskan bilangan bulat positif sesuai garis bilangan. Yang mana bilangan positif di sini? Ya, bilangan positif kan sebelah kanannya 0. Nah, tulis aja 1 dan seterusnya. Negatif mana? Tulis. Tapi ditulisnya jangan ditulis -1, -2, -3. Mulai dari sini -9, -8 dan seterusnya. Nah, lingkari bilangan yang lebih besar. Nah, bilangan yang lebih besar yang mana? Tinggal kamu lingkari. Gampang kan? Nah, yang ini tinggal memberi tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Nah, kalau yang ini, tuliskan bilangan bulat yang kurang dari 3. Tiganya ada di sini. Yang kurang dari 3 mana? Tulis semua di sini. Gampang kan? Nah, tidak perlu takut bahwa soalnya banyak. Lalu ini juga. Nah, lalu yang sampai nomor 5 saja ya. Nomor 6-nya nanti saja. Kita sampai di nomor 5. Nomor 5 saja. Lalu ini saya rasa ini bisa dikerjakan sampai nomor 8 ya. Gampang aja kok. Ini waktunya 1 minggu, dikumpulkan pada hari Senin depan bersamaan dengan latihan 1 untuk Bu Pena. Oke, bisa dikerjakan besok, lusa, tapi jangan sampai lewat dari hari Senin. Nah, demikian untuk materi penjelasan dan soal. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan lewat WA Pak Guru. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng ya, channelnya Pak Guru. Terima kasih.